Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Arifiani selaku dosen pengampu mata kuliah PAI SDMI. Di sini saya akan menjelaskan RPP saya tentang akidah akhlak, yaitu Asmaul Husna, Al-Ahad, Al-Khaliq, dan kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama yaitu Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa atau satu. Allah hanya satu dan tidak mempunyai ayah dan ibu. Allah tidak mempunyai anak. Tidak ada satupun menyerupai dengan Dia. Hanya Allah Tuhan yang kita sembah. Yang kedua yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini. Allah juga menciptakan alam semesta. Semua yang diciptakan Allah disebut makhluk. Yang kedua yaitu akhlak tercela. Berbicara kotor. Berbicara kotor artinya berbicara yang tidak sopan. Kata-kata yang diucapkan tidak pantas didengar, seperti nama-nama binatang. Orang yang berbicara kotor tidak akan disukai orang lain dan dijauhi teman-teman. Yang ketiga yaitu kisah Nabi dan Rasul. Kisah Nabi Ismail. Ayah dari Nabi Ismail alaihissalam yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Hajar. Dipisahkan bersama ibunya dari ayahnya karena permintaan Sarah. Ditinggalkan di Mekah Hijaz, daerah yang gersang, panas, dan kering. Keturunan anak-anak Nabi Ismail adalah suku Arab Musta'ribah. Asal mula air Zam-Zam yaitu Hajar mencari-cari berlari dari Bukit Sofa dan Marwa 7 kali. Ketika putus asa tidak mendapatkan air, maka dengan Maha Kuasa dan pengasih Allah Subhanahu wa taala keluar memancar air dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Asal mula ibadah kurban yaitu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail membenarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan sepakat untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kesabaran, ketabahan, dan ketaatan yang tinggi dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti pelaksanaan penyembelihan dengan domba sebagai ibadah kurban. Kini umat Islam ibadah kurban pada setiap hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan menyembelih unta, sapi, atau domba. Hikmah dari sejarah Nabi Ismail adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya untuk beragama Islam. Yang ketiga, air Zam-Zam adalah salah satu bukti bahwa kuasa dan pengasih Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Yang keempat, rela berkorban untuk mendapatkan kemuliaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.